Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita sebelum kita bertanya jawab. Tadi sudah kita katakan bahwa pada saat kita membaca Al-Quranul Karim, saat kita mentadabburi ayat-ayat Allah, saat kita mengerti apa isinya, maka harus ada di hati kita bahwa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu adalah saya. Baik pada harapan-harapan surga maupun pada ancaman-ancaman neraka. Ketika Allah mengatakan innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang muttaqin itu akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Di hatinya ada, sayalah yang dimaksud oleh Allah dan saya harus mendapatkan itu. Tapi ketika dikatakan bahwa nanti orang-orang durhaka akan mendapatkan nerakanya Allah, di hatinya juga ada, saya yang dimaksud oleh Allah agar saya tidak menjadi orang yang durhaka. Maka qala Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi, berkata Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi, man balaghul Qur'an faka'annama kallamahullah. Barang siapa yang sampai kepadanya Al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran, faka'annama kallamahullah, maka seolah-olah Allah sedang berbicara dengan dia. Jangan kita tunjuk orang lain, ini ayat ini sebulan yang paling pas ini. Dia yang sering begini, dia yang sering begini. Tidak, lupakan orang. Bawa pada diri kita. Ini saya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin berikan satu contoh bentuk tadabbur, tapi sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa pembacaan Al-Quran yang seperti tadi itulah yang akan benar-benar menjadi syifa'un wa rahmah, yang akan menjadi obat, yang akan menjadi rahmat. Bacaan yang seperti tadi itu, maka dikatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran itu ma huwa shifaa'un wa rahmah, adalah sebagai syifa, sebagai penyembuh dari berbagai macam penyakit hati. Ketika ayat Al-Quran itu sudah kita bawa untuk kita sendiri, kita coba tadabburi isi ayatnya, maka itu akan bisa berubah dan memperbaiki hati kita yang tidak baik menjadi baik. Akan bisa menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit hati yang ada pada kita. Warahmah, dan juga akan menjadi rahmat dan akan menjadi kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Baik ikhwati fillah, terakhir saya ingin berikan sebuah contoh tadabbur yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasul menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membaca ayat. Kata Rasul, ya Ibnu Mas'ud, iqra alayyal Qur'an. Wahai Ibnu Mas'ud, coba bacakan kepada saya ayat Al-Qur'an. Apa kata Ibnu Mas'ud? Apa saya harus yang membacanya sementara diturunkan kepadamu? Aqra'ul Qur'an wa 'alaika unzil. Apakah harus saya baca sementara dia diturunkan kepadamu? Lalu kata Rasul, saya ingin mendengarkannya dari orang lain. Jadi Rasul ingin pula mendengarkan bacaan itu dari orang lain. Dibacalah oleh Ibnu Mas'ud dimulai dari surat An-Nisa sampai pada ayat ke-41, di mana Ibnu Mas'ud membaca fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, ketika kami datangkan pada setiap umat itu seorang saksi, wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan kamu untuk menjadi saksi untuk semua orang yang tadi itu. Jadi ada umat, ada pula satu saksinya. Mungkin nabinya, umat ini ada pula saksinya. Lalu untuk semua umat tadi itu, nabi yang akan memberikan kesaksian. Ketika itu Nabi mengatakan, hasbukal an, cukup.
Dan ketika itu dikatakan raaitu ainaihi tazrafani biddamai. Kata Ibnu Mas'ud, saya melihat kedua mata Rasulullah itu berlinang air mata. Karena dia akan menjadi saksi untuk semua umat nanti. Dia adalah Rasul akhir zaman yang ditujukan kepada semua orang, tidak hanya untuk kaumnya saja. Itu yang ternyata terbayang oleh Rasul, betapa beratnya tanggung jawab Rasulullah SAW yang akan menjadi saksi di akhirat kelak untuk semua orang. Nah, itu satu dari sekian banyak contoh dalam persoalan tadabbur. Kenapa sampai berlinang air matanya Rasul? Karena dia begitu memahami apa yang ada di dalam firman Allah yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada maghrib ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu bagi kita dan bisa menambah iman kita kepada Allah. Seandainya ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan kalau ada. Silakan. Iya. 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 Terjemahan Al-Quranul Karim, dan Al-Quran itu sekarang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Hampir ke semua bahasa yang ada di dunia ini, yang ada Islamnya di situ, Al-Quran sudah diterjemahkan, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan Al-Quran itu tentu saja akan membantu kita untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Apalagi ketika kita memang tidak mengerti bahasa Al-Quran. Dari mana lagi kita bisa mengerti artinya kalau bukan dari terjemahan? Maka boleh itu kita baca ayat Al-Quran, lalu kita baca arti melalui terjemahan mushaf yang ada. Tetapi jangan pula mencukupkan membaca Al-Quran melalui terjemahan, sehingga ayatnya tak perlu lagi untuk dibaca, yang dibaca hanya terjemahan. Itu salah, satu kesalahan. Karena yang Al-Quran itu bukan terjemahannya. Yang Al-Quran itu adalah yang lafaz Arabnya itu yang ada di sampingnya itu. Kan biasanya terjemahan sini, Qurannya sini, di sebelahnya ada terjemahannya. Oleh karena itu, gunakanlah terjemahan itu sekedar untuk memahami ayat, tapi jangan mencukupkan membacanya hanya pada terjemahan. Nah, kan kita kalau mahasiswa kadang sering seperti itu, dalam skripsinya kadang tidak dibuatnya ayatnya, dibuatnya terjemahannya aja. Sebagaimana firman Allah, hai orang-orang beriman. Hai orang-orang beriman, tidak firman Allah ini. Yang firman Allah itu ya ayyuhalladzina amanu. Ambil keberkahan apa yang kita tulis itu melalui adanya ayat di situ. Kalau hanya terjemahan itu bukanlah ayat. Terjemahan itu hanya upaya untuk mendekatkan kita memahami apa yang ada pada ayat. Nah, ada pula yang lebih parah pula lagi. Dia membaca Al-Quran melalui tulisan Latin. Karena tidak bisa membaca tulisan Arab, dibaca melalui tulisan Latin. Tulisan Latin itu tidak ada idgham-idghamnya, itu tidak ada ikhfanya itu. Dan ada itu. Sulit membedakan antara huruf H dengan huruf H kalau dalam tulisan Latinnya. Jangan pernah lakukan itu. Tapi ambillah langsung, bacalah langsung dari Al-Qur'annya, dari ayat yang dituliskan dalam bahasa Arab, karena disitulah kita akan mendapatkan keberkahannya. Jadi saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Silakan.
Iya. 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 Baik. Riwayat tadi itu memang menunjukkan keutamaan mengerjakan tahiyatul masjid. Artinya tahiyatul masjid itu kan tahiyatan lirabbil masjid. Tahiyat lirabbil masjid. Penghormatan kita terhadap Rabbnya masjid. Dan hanya pada masjid yang disuruh seperti itu. Tidak ada tahiyat aula, tahiyat lapangan, tahiyat apa, tidak ada. Yang ada tahiyat masjid. Karena itu rumah Allah, rumah yang mana disebut nama Allah, diajarkan firman Allah. Ketika kita masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Kecuali dia duduk dulu, jangan langsung duduk, kecuali dia sholat dulu dua rakaat. Sekarang ada Sulaik Al-Ghatafani, masuk dia, langsung dia duduk. Nabi menyuruh dia berdiri untuk kerjakan sholat 2 rakaat. Tapi kata Rasul, fajawwiz. Fajawwiz itu ringkaskan. Ringkaskan agar dia bisa cepat selesai, kemudian bergabung untuk mendengar imam. Jangan nanti tahiyatul masjid ayat pertama An-Naba, ayat kedua An-Nazi'at, imam sudah selesai khutbah, dia masih rakaat kedua. Maka Nabi mengatakan sholat 2 rakaat dulu, tapi ringkaskan. Ringkaskan itu berarti ambil keutamaan tahiyatul masjidnya, dan itu bukan berarti menggugurkan Jumatnya. Karena yang menggugurkan Jumat itu, yang buat lagu itu adalah ketika melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, dengan agama, justru melakukan sesuatu yang mengabaikan semua itu yang dilarang. Jadi bukan berarti mendahulukan yang sunat daripada yang wajib. Lagian juga wajibnya itu seperti apa? Ketika ada orang terlambat masuk, khutbah sudah selesai, sah tidak Jumatnya? Sah kan? Padahal dia tidak mendengarkan khutbah. Nah, jadi tidaklah bertentangan, sama sekali tidak bertentangan, tetapi justru sekadar menunjukkan keutamaan yang ada pada tahiyatul masjid, atau setidaknya mengerjakan 2 rakaat sebelum dia duduk. Meskipun nanti bukan tahiyatul masjid. Ada orang masuk masjid, sholat dia qabliyah 2 rakaat. Qabliyah 2 rakaat berarti kan bukan tahiyatul masjid, tapi itu sudah mewakili pelaksanaan tahiyatul masjid. Karena sudah masuk pada hadis tadi. Hadis kan bilang, siapa yang masuk masjid jangan langsung duduk kecuali sholat 2 rakaat. Sekarang qabliyah dia 2 rakaat. Sudah teramalkan belum hadis tadi? Sudah. Karena dia sudah mengerjakan 2 rakaat sebelum duduk. Jadi yang diinginkan sebenarnya, karena kita masuk ke rumah Allah, maka sujudlah dulu untuk Allah sebelum kita duduk mengerjakan hal-hal yang lain. Itu maksudnya. Bukan. Apalagi yang menyuruh adalah Nabi. Kalau Nabi yang menyuruh, berarti sudah pasti merupakan sebuah anjuran yang benar dan harus dilaksanakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik. Kalau tidak ada, demikian kajian kita pada maghrib ini. Sekali lagi semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk tetap istiqamah berada di atas jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.